Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dida Farida Nugraha, asal sekolah SMA Negeri 5 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Materi yang saya ambil yaitu materi SMA kelas 11 dengan judul Perdagangan Internasional. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM dipimpin berdoa. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai Ibu absen terlebih dahulu untuk 11 IPS 3. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rahel. Kenapa Rahel? Izin ada keperluan. Ya. Siapa lagi? Felicia. Felicia kenapa nak? Sakit. Oke, ada lagi? Sudah. Oke, 2 orang tidak hadir ya. Kita doakan ya untuk Felicia, mudah-mudahan segera lekas sembuh, bisa bergabung lagi belajar dengan kita di kelas ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kebijakan perdagangan internasional. Agar lebih semangat lagi, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Nah, silakan berdiri semua. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Berikutnya ini adalah materi yang akan kita pelajari, yaitu perdagangan internasional. Materi sebelumnya mengenai apa kemarin? Kerjasama ekonomi internasional. Siapa yang masih ingat pengertiannya? Kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara, betul? Tepuk tangannya. Ya, namanya internasional pasti kerjasama antar negara. Contohnya negara apa saja? Indonesia dengan Arab, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Rusia, ya, Cina dan lain-lain. Ya, itu namanya kerjasama internasional. Hubungannya dengan ekonomi internasional ini, seperti yang kita ketahui, masing-masing negara ini memiliki komoditas yang berbeda-beda. Contohnya Thailand, penghasil apa mereka? Beras. Apakah Indonesia mengimpor beras? Iya. Apakah terjadi kerjasama? Betul. Ya, kegiatan perdagangan itu dilibatkan berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, jadi terjadilah perdagangan internasional. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai perdagangan internasional. Sekarang yang kita pelajari di sini adalah kebijakannya. Apa sih? Apakah perdagangan internasional itu ada kebijakannya? Ada peraturannya? Ada. Tidak semua barang yang dari Cina, dari Amerika, dari Thailand masuk dengan mudah ke Indonesia. Kebijakannya. Untuk apa kebijakan itu dibuat? Meningkatkan perdagangan agar perdagangan
tidak berantakan, betul. Ya, tidak semua barang-barang seenaknya masuk ke Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ada pertanyaan dulu. Nah, boleh ya individu ya. Jadi di sebelah kiri kanan Ibu ini ada sejenis apa ini? ETS teka-teki. Nah, yang sebelah kirinya itu adalah soalnya. Nah, kalian cari jawabannya. Bisa mendatar, bisa menurun, ataupun diagonal. Diagonal tidak hanya turun dari atas ke bawah, dari bawah ke atas pun ada. Pertanyaan pertama. Mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kira-kira jawabannya apa nih? Adakah jawaban impor di sana? Siapa? Coba angkat tangannya, tunjuk. Ya, silakan Lydia maju. Tunjukkan. Siap ya? Betul impor. Tepuk tangannya. Wah, luar biasa Lydia. Pertanyaan kedua, yang bawah ya. Harga saat bank menjual falas digunakan pada saat menukar dari mata uang dalam negeri menjadi mata uang asing atau falas dengan cara dibagi. Nah, ini pengertian apa nih? Boleh cari, menggunakan aplikasi boleh. Ayo. Harga saat bank menjual falas, menjual. Biasanya itu apa jawabannya? Ayo. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Kurs. Kurs apa? Kan menjual. Kurs. Tunjukkan, silakan. Nah, kurs jual katanya. Yang mana kurs jual? Oke, ketemu nggak kurs jual? Iya, tepuk tangan. Wow, luar biasa. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga. Pihak yang melakukan kegiatan menjual barang ke luar negeri. Boleh. Eksportir. Tunjukkan. Ya, oke. Nah, matanya jelas banget nih. Yang lain masih mencari. Tarik. Eksportir. Betul. Wow, luar biasa. Pertanyaan keempat. Pencetus teori keunggulan komparatif. Ya. David Ricardo. Mana David Ricardo? Wow, betul. Tepuk tangannya. Terakhir, alat yang dapat digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional. Yuk, alat yang digunakan untuk ya. Dolar. Betul dolar? Nah, ayo yang lain. Salah ya, yang lain. Ayo. Coba matanya dibesar lagi. Oke. Ya, Bu. Ya. Tunjuk devisa. Tepuk tangannya. Luar biasa IPS 3 ya. Nah, inilah salah satu pembelajaran kita mengenai perdagangan internasional. Tadi ada apa saja? Yang pertama, impor. Yang kedua, kurs jual. Yang ketiga, eksportir. Yang keempat, yang kelima, devisa. Ya, oke, kita akan pelajari itu. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Nah, melalui pembelajaran ini, yang pertama kita akan menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Apa saja kebijakan yang harus diikuti oleh importir yang untuk masuk ke Indonesia. Yang kedua, menyajikan hasil analisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga, mempresentasikan. Nanti tiap kelompok ada yang presentasi. Ya, ini tujuan pembelajaran. Sudah ya, pintar. Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang melibatkan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Ya, berdasarkan kesepakatan bersama.
Ya, jadi perdagangannya terjadi antar negara. Ya, nah di sini ada kebijakannya. Kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi dua. Ada kebijakan perdagangan bebas dan ada kebijakan perdagangan proteksi. Apa itu kebijakan perdagangan bebas? Di mana pemerintah memberikan kebebasan pada kegiatan ekspor dan impor, ya, dengan tidak dihalangi oleh berbagai peraturan. Kebebasan perdagangan ini akan menimbulkan persaingan antar negara karena tidak ada aturan, ya, sehingga tiap negara berusaha meningkatkan efisiensi produksi agar mampu memenangkan persaingan. Jadi persaingannya tidak sehat nanti akan terjadi di sana kalau terjadi perdagangan bebas. Yang kedua, kebijakan perdagangan proteksi. Apa itu proteksi? Proteksi merupakan bentuk campur tangan pemerintah untuk melindungi suatu sektor ekonomi atau industri di dalam negeri terhadap persaingan luar negeri. Ini dulu, tujuan kebijakan proteksi yang pertama adalah memaksimalkan di dalam negeri. Ya, tujuannya agar produksi dalam negeri itu lebih maksimal produksinya dibanding dari luar negeri. Yang kedua, memperluas lapangan kerja otomatis. Yang keempat, menghindari resiko yang mungkin akan timbul hanya menggantungkan pada satu komoditas andalan saja. Terakhir, menjaga stabilitas nasional, ya. Oke. Ini adalah tujuan dari kebijakan proteksi. Sekarang apa saja sih bentuk kebijakannya? Satu, ada tarif dan bea masuk. Ya, tarif itu adalah suatu pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean. Ada 3 macam penentuan tarif. Yaitu yang pertama bea ekspor, yang kedua tarif bea transitnya, yang ketiga bea impor. Kira-kira apa saja sih yang dilarang barang masuk ke Indonesia? Biasanya narkoba, pasti ya, narkoba mah udah pasti dilarang. Apalagi? Kosmetika terlarang ya. Ada juga. Ya, jadi banyak barang-barang yang dilarang masuk ke Indonesia. Okay. Terakhir, dumping. Apa itu dumping? Ya, kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yaitu produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang murah daripada di dalam negeri. Siapa yang suka membeli barang lewat online shop? Kamu mungkin tahu, kadang-kadang online shop itu menjual barang-barang yang diproduksi dari luar negeri loh. Oleh karena itu, mereka harus membeli barang-barangnya terlebih dahulu. Baru kemudian dikirim deh ke rumah kamu. Nah, proses ini sebenarnya termasuk ke dalam kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini sendiri memiliki beberapa kebijakan. Aku akan mengajakmu melihat apa saja sih kebijakan perdagangan internasional itu di bidang ekspor dan impor ya. Kamu lihat kapal yang mengangkut barang dari negara kita itu. Barang itu akan dikirim ke negara lain. Kegiatan itu bisa kamu sebut ekspor. Kamu tahu nggak sih kalau kegiatan ekspor itu ada kebijakannya? Di mana kebijakan ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Ada beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dikembangkan pemerintah di bidang ekspor. Kalau kamu perhatikan nih, ternyata harga barang di negara Singapura dengan Amerika itu berbeda loh. Meskipun barangnya sama persis, harga barang di negara Singapura lebih murah dibanding dengan Amerika. Nah, penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara itu dinamakan dengan diskriminasi harga. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar. Kemudian ada kebijakan pemberian premi. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Bentuknya antara lain berupa bantuan biaya produksi, serta pemberian pajak dan fasilitas lain, dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri.
Di sisi lain, pemerintah memberikan kebebasan dalam ekspor dan impor atau sering disebut dengan politik dagang bebas. Mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif murah didapatkan dari kebijakan ini. Yang terakhir ada larangan ekspor. Sesuai dengan namanya, kebijakan ini untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Kamu lihat, itu ada kapal yang masuk ke negara kita. Kapal itu membawa barang dari negara lain untuk negara kita. Kegiatan apa ya itu? Itu kegiatan impor. Sama seperti ekspor, ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam impor ini. Kamu lihat barang di kapal itu? Tidak banyak ya. Nah, ternyata ada kuota untuk barang impor ini. Kuota impor itu termasuk kebijakan impor yang sudah diprediksi sebelumnya, sehingga seharusnya tidak mengganggu industri dalam negeri. Meskipun demikian, jika suatu negara sedang memberlakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota tidak bisa dipakai lagi, karena bisa menghambat proses perdagangan internasionalnya. Kemudian kebijakan tarif, di mana ada penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu, sehingga diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar. Kamu pernah nggak sih belanja barang impor tapi harganya jauh lebih murah dari barang lokal? Aneh ya rasanya, barang impor lebih murah dibanding barang lokal. Kamu pasti jadinya ingin beli barang impor itu terus. Iya kan? Oleh karena itu, ada yang namanya kebijakan subsidi. Kebijakan ini bertujuan untuk menekankan harga barang produksi lokal. Yang terakhir, ada kebijakan larangan impor. Ini dilakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Nah, ternyata seru juga ya belajar kebijakan ekspor dan impor ini. Semoga kamu bisa lebih bijak lagi dalam berbelanja barang-barang impor maupun barang-barang lokal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Oke, ya tadi sudah kita saksikan video tentang apa? Ekspor dan impor, perdagangan ekspor dan impor. Apa itu perdagangan impor? Ya, perdagangan dari luar negeri ke dalam. Apa itu perdagangan ekspor? Perdagangan dari dalam negeri ke luar negeri. Apakah ada kebijakan di dalamnya? Iya, impor dan ekspor semua ada kebijakannya ya. Contohnya tadi impor, ada kebijakan apa? Kuota, tidak boleh lebih ya, lebih karena di Indonesia juga banyak produksi yang sama ya agar tidak kalah dengan barang impor. Yang kedua ada kebijakan tarif. Ya, tadi sudah disampaikan kebijakan tarif juga ada juga kebijakan subsidi dan terakhir kebijakan apa? Larangan impor. Ya, itu barang-barang yang tidak boleh diimpor ke Indonesia. Untuk memperjelas lagi, nah Ibu ada satu lagi video. Indonesia tengah berupaya untuk memperketat aturan impor bagi barang konsumsi termasuk kosmetik, gadget hingga pakaian. Menteri Kabinet Indonesia Maju mengadakan rapat pada minggu lalu dan membahas niat pemerintah untuk meningkatkan pengawasan akan impor barang kiriman, PMSE dan juga barang konsumsi. Upaya pengetatan ini dilakukan pasca ramainya barang impor dari China. Saya akan coba bahas bagaimana aturan baru ini berlaku hingga komoditas mana saja yang terkena dampaknya dalam marak produk China. RI perketat aturan impor. Kita masuk ke slide pertama ya. Jadi sebenarnya bukan aturan yang baru-baru banget, tapi lebih ke peraturan lama yang diperbarui. Sebelumnya dalam PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019, Kementerian Keuangan ini hanya mengenakan tarif Most Favored Nation atau MFN terhadap barang tekstil dan juga produk tekstil seperti alas kaki ataupun sepatu, serta tas dan juga buku. Nah sekarang Kementerian Keuangan menambahkan jumlah barang yang terkena tarif Most Favored Nation tersebut menjadi 8 jenis barang. Jadi ada 4 tambahan, di mana awalnya di sini 4 barang, kini menjadi 8. Berarti ada 4 tambahan barang baru atau komoditas baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023. Nah, apa aja 4 jenis barang tersebut? 4 komoditas yang baru saja ditambahkan dalam PMK 96 adalah sepeda, jam tangan,
kosmetik, besi, dan juga baja. Lalu apa sebenarnya MFN itu atau Most Favored Nation? Nah, MFN ini merupakan prinsip perdagangan yang melarang suatu negara melakukan diskriminasi antar negara. Sebenarnya nggak cuma Indonesia ya yang memiliki aturan ketat terhadap produk impor. Banyak juga sebenarnya negara lain yang jauh lebih ketat. Tujuannya adalah satu, untuk memajukan UMKM di negara itu sendiri. Jadi mari kita dukung produk dalam negeri. Impor itu sebenarnya nggak salah, tapi kalau misalkan berlebihan dan tidak dikendalikan ya akan jadi masalah. Ya, itulah informasi mengenai apa tadi? Aturan dari impor. Ternyata tidak mudah ya, semua barang impor bisa masuk ke Indonesia. Tadi ditambahkan lagi 4 item, 4 produk lagi, apa saja? Sepeda, jam tangan, kosmetik, besi dan baja. Itu juga termasuk dalam aturan-aturan impor. Apa sih yang menyebabkan adanya aturan yang tadi disebutkan? Masuknya barang impor dari mana tadi yang paling banyak? Cina. Ya, apa? Contohnya apa barang-barang impor yang dari Cina? Kosmetik masuk dari Cina. Terus sepeda, pakaian, mainan, casing, apalagi? HP. Kamu pernah beli barang impor tidak? Pernah? Ya, contohnya diangkat HP-nya impor. Ada lagi yang suka kalian beli dari impor? Tanpa kamu sadari, wah klik, wah dari luar negeri nih. Ya, kalau begitu, mulai sekarang kita harus biasakan menggunakan barang dalam negeri. Tujuannya untuk meningkatkan UMKM. Ya bagus ya. Oke, sampai sini pembahasannya. Untuk itu Ibu minta dibentuk kelompok. Ya, kita akan melakukan diskusi. Silakan duduknya berkelompok. Guys, ini diskusi Pemerintah dipicu dipicu apa? Dipicu oleh transaksi ekspor semakin tingginya transaksi impor terhadap barang-barang konsumsi tersebut. itu di sini bersaing. Biarin aja. Ya udah nggak apa-apa. Lokal tersaingi dengan banyaknya Itu dan ini nih yang ini. Ya, dengan barang-barang sejenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kelompok dua kami akan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di slide. Yang pertama, apa sebenarnya yang menyebabkan pemerintah Indonesia memperlakukan kebijakan tarif terhadap beberapa komoditas impor tersebut? Kebijakan memperketat impor yang diambil oleh pemerintah dipicu oleh semakin tingginya transaksi impor terhadap barang-barang konsumsi tersebut, yang dikhawatirkan tentunya dapat mengganggu produksi dari produsen lokal yang juga memproduksi barang sejenis, sehingga pemerintah menganggap perlu melindungi produsen lokal dengan melakukan pemberian kebijakan tarif terhadap komoditas tersebut. Dan pertanyaan berikutnya yang nomor 2 adalah
Menurut kalian apa yang akan terjadi bila pemerintah tidak mengambil kebijakan tersebut? Nah, jawabannya tidak adanya kebijakan pemerintah terhadap situasi di mana impor memiliki tingkat transaksi yang tinggi tentunya akan membahayakan terhadap produk lokal sejenis dan dikhawatirkan produsen lokal belum siap sehingga dapat memicu PHK pegawai. Berikutnya, kebijakan perdagangan internasional apa saja yang dapat dilakukan pemerintah guna melindungi produk sendiri, yaitu tarif dan bea masuk. Tarif adalah suatu pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Kedua, pelarangan impor. Pelarangan impor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri. Yang ketiga ada kuota. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Yang keempat ada subsidi. Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri. Yang kelima, dumping. Dumping adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga. Yang keempat, apa yang harus dilakukan oleh produsen lokal dengan banyaknya produk impor sejenis yang masuk ke Indonesia? Semakin terbukanya perdagangan antar negara harus dipahami sebagai peluang untuk pengembangan pasar terhadap produk kita. Oleh karena itu, kiranya produsen dituntut dapat melakukan inovasi terhadap produknya serta meningkatkan kualitas dan tentunya menetapkan harga yang kompetitif. Berikut adalah jawaban dari pernyataan yang keempat atau permasalahan yang dipaparkan di slide. Oke, karena semua permasalahan sudah terjawab, kami tutup dari kelompok kami. Oke, untuk itu karena presentasinya tadi sudah, silakan dibuka 2 pertanyaan saja. Karena Ada yang ingin presentasinya bertanya dari sudah kelompok 2, silakan. Oke. Ayla dari kelompok 1. Oke, silakan. Pertanyaannya, apa aja faktor pendorong suatu negara dalam melakukan perdagangan internasional? Faktor pendorong perdagangan internasional. Oke, ya. Pertanyaan kedua. Ya, silakan dari kelompok dan namanya. Saya dari kelompok 6. Tanya itu, apa saja manfaat adanya perdagangan internasional bagi suatu negara? Manfaatnya. Oke, perdagangan internasional. Oke, cukup ya 2 ya. Oke, silakan dari kelompok 2. Ya, silakan dijawab. Adapun beberapa faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Perbedaan kemampuan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Ada kelebihan produk dalam negeri yang perlu dijual melalui pasar baru. 4. Ada perbedaan seperti sumber daya alam, iklim, dan jumlah pendudukan yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi barang. 5. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 6. Terjadinya globalisasi sehingga negara satu negara lainnya saling membutuhkan. Itu jawaban dari pertanyaan Ayla. Ya, pertanyaannya adalah manfaat, bukan? Oh, faktor pendorong perdagangan internasional. Tadi sudah disampaikan. Bagaimana jawab? Sudah cukup? Cukup jelas ya? Oke, silakan ke pertanyaan kedua. Pertanyaan khasnya bisa diulang dulu gak? Jadi, apa saja manfaat adanya perdagangan internasional bagi suatu negara? Jadi manfaat perdagangan internasional bagi negara yang mengikuti perdagangan tersebut adalah yang pertama, setiap kegiatan perdagangan atau jual beli bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi perdagangan internasional memberikan keuntungan bagi suatu negara. Perdagangan internasional juga memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya yang tidak ditemukan di negara sendiri. Hal ini disebabkan oleh produk unggulan dari setiap negara memiliki keistimewaan dan ciri khasnya masing-masing.
adanya perdagangan internasional juga bisa menjadi salah satu cara membangun hubungan yang baik antar negara. Karena suatu negara dengan negara yang lain saling membutuhkan layaknya manusia. Jadi perdagangan nasional membentuk interaksi yang baik antar negara. Oke. Bagaimana jawabannya, Nak? Jelas. Jelas sekali. Tepuk tangan. Kalau kata cukup ya, 2 pertanyaan saja ya. Silakan ditutup. Oke, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita tutup presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih ya. Dari kelompok 2 sudah menyampaikan ya presentasi permasalahan mengenai perdagangan internasional. Oke, untuk itu ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan materi perdagangan internasional? Tadi sejak dari awal sampai sekarang kita belajar tentang apa ya? Iya, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan transaksi ekonomi antar negara yang bisa menguntungkan kedua belah negara tersebut. Dari perdagangan internasional ini terbagi menjadi 2, yaitu ekspor dan impor. Ekspor sendiri memiliki aturannya juga dan impor juga tertentu memiliki aturan sendiri. Dari tujuan perdagangan internasional ini bisa dilihat bahwa setiap negara ingin memajukan UMKM dan meningkatkan ekonominya. Oke, tepuk tangannya. Luar biasa. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ibnu dan teman-teman ya sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Oke, untuk berikutnya Ibu akan seperti biasa memberikan apresiasi kepada peserta didik yang aktif ya. Sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan refleksi seperti biasa. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, tolong dituangkan ke dalam kertas yang Ibu berikan, lalu ditempel di kolom refleksi atau pesan refleksi. Ya, silakan. Tolong untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai neraca pembayaran. Nah, jadi tolong dibaca bukunya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.